Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau saya tidak ngantuk, Cibejo semangat. Kemarin sudah ngantuk, karena kopi nih, rokoknya banyak rokoknya, cuman kekenyangan saya jadi ngantuk. Jadi Cibejo ngomong sendiri. Ya, Prabu Jolo-Jolo kurang semangat. Nah kayak gini Prabu Jolo-Jolo, jolonya panjang, ujung ke ujung 1 kilometer persegi tebarannya, ikannya banyak. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, terima kasih masih stay tune di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya agar channel ini berkembang, sehingga harapan kami cuma satu, ajakan kami sampai terdengar di relung hati para pemirsa yang memang haus akan keilmuan, yang mana keilmuan itu bersumber daripada Al-Quran Karim, yang itu hanya bisa dirasakan oleh hati nurani yang paling dalam, yaitu qalbun salim, sehingga hidup kalbun tersebut bisa merasakan kehadiran yang maha kuasa, bahwa tanpa kuasanya kita tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dengan kita bisa memahami daya dengar, daya lihat, daya pikir, dan la haula wala quwata illa billahil azim, baru kita bisa merasakan tersungkur jiwa di hamparan bumi Allah yang maha luas. Artinya bodoh sekali kalau kita sampai kelaparan di surga dunia yang penuh rahmat karunia, melimpah buah, makanan dan lain-lain, kalau sampai kelaparan. Demikian, lebihnya saya kembalikan ke Prabu Jolo-Jolo. Oke, terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan untuk Quran surat. Jadi Al-A'raf ini Quran surat ke-7, ayatnya 199. Ayo, Bejo, semangat Bejo, nggak ngantuk nih Bejo masalahnya. Seneng saya Bejo dan juga enggak. Al-A'raf 199 di Bejo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. Hudi afwa ma'mur, hudi afwa wa'mur bil urfi wa'ridu an jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Wis, Jangan pedulikan orang bodoh. Wah, ini luar biasa Jo ini Jo. Iya, makanya tinggal aja, ngapain menu-menuin mobil. Jadi kita berarti disuruh yang utama itu sifat apa Jo? Pemaaf. Maaf. Karena sesuai dengan umul kitab. Iya Jo ya. Oke, jadi pemaaf membuat, setelah pemaaf berbuat kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang Bodoh. Pokoknya Jadi, 2. menekankan akhlak mulia. Mulia
iso. Nah, pinten. Dari orang-orang yang bodoh menekankan akhlak mulia dalam berinteraksi sosial dan termasuk mengetengahkan Quran surat harus dengan kelemah lembutan yang mendalam, cinta kasih yang kalau Prabu Jolo-Jolo kadang gimana tuh? Kadang gimana? Gregetno. Arepe dhewe. Aduh. Bejo sering gregetan ya, Coy. Oh, gregetan. Bejo kadang gregetan sama Prabu Jolo-Jolo, mengetengahkan sambil intonasinya kayak gimana gitu. Katanya dengan cinta kasih. Kalau orang dengan cinta kasih itu ya selembut salju lah. Jangan sekeras durian. Kulit durian coba digepukan kan sakit. Tapi kalau selembut salju, lihat tuh, kalau perempuan pakai make up pembersih wajah tuh, Ya. lembut ya, Ya. ya seperti itu. Nah, cuma kadang Jolo-Jolo ini kalau mukul enggak. Cuma kalau ngomong intonasinya kadang memang ya itu. Ya kadang Ya, selama tidak memukul kan tidak masalah, tidak KDRT, tidak disebut kekerasan. tapi lebih menyakitkan omongan sebetulnya. Makanya kan katanya lidahmu lebih Iya. tajam daripada Memang iya. Sebetulnya lebih menyakitkan kata-kata sebetulnya. Kadang saya ya kadang kala kan makannya dengan bejo itu kadang saya kan ini enggak gitu Jo gitu. Itu. Tapi ya memang enggak boleh memang. Seperti apapun alasan enggak boleh. Sesungguhnya memang menyampaikan Al-Qur'an itu ya lemah lembut. lemah lembut, landai. Ya pakai enggak ya silakan, enggak apa-apa. Karena kan sebetulnya sudah paham konsekuensi logis itu. Iya. Gitu loh. Makanya Yang enggak penting perlu kasih tahu dipaksa. aja. Iya, yang penting dikasih tahu. Awas lo ya, ngapa? Licin. Hati-hati. Ternyata enggak mau hati ketebuk jedok. Kapok. Ya sudah, kan Kapok, gitu. dikapok no. Jangan ditolak, kapok. Kan sudah dikasih tahu. Jadi kalau orang sudah dikasih tahu, awas licin lo ya. Masih aja gedebuk, kapok iskandani. Jadi ambil yang pemaaf. Itu hudil afwa, menerima amalan yang mudah dari manusia dan tidak membebani mereka serta memaafkan kesalahan mereka. Terus berpaling dari kebodohan itu wa'arid anil jahilin, jauhi orang-orang yang kasar, bodoh, dan teruskan menyampaikan itu jangan ikut emosi. Nah, Prabu Jolo-Jolo kadang ya teriak-teriak, berarti masih ikut. Ya itulah saya memang seperti itu. Jadi, Namanya manusia, bukan malaikat. jadi memang sebetulnya tidak boleh emosi dan negatif terhadap siapa yang ada di seluruh alam semesta. Tahu nggak ujian terberat katanya universitinya siapa? Ya, ya istri. Ya sudah, nggak boleh marah-marah sama istri, harus lemah lembut. Iya, saya kadang Iso ngomong, harus dipraktekkan. Gue Oh. kapan-kapan sekali-sekali tak tanya, tak isi 10 pertanyaan. Kalau jawabannya 0 berarti mek iso ngomong tok tapi gak iso ngelakoni. jenenge jargon. Nah, jadi Ya. tapi kalau 10 pertanyaan itu nilainya 8, Hmm. baru jempol. Iya. Memang itulah pemirsa. Asiknya kita sebetulnya ngaji Quran itu nggak usah diiming surga neraka, nggak usah diiming awakmu untuk jutaan gini. Nggak perlu itu. Jenengan tahu nggak Apa? Prabu Jolo-Jolo? Hmm. Sejak saya ngaji Quran sama sampean, Hmm. kan nggak pernah lagi marah-marah sama istri. Yo. Asli. Salaman dulu. Jo. Berarti Makanya istri saya lulus. bilang, lupa kok nggak tahu marah-marah lagi kayak dulu. Lah apa marah-marah, nggak ono duit marah-marah, ono duit marah-marah, kan rugi ya tuh. Iya. Mending ayo mangan aja. Betul. Makanya dia, wis Pak, yang rajin ngaji sama Prabu Jolo-Jolo katanya. Apa? Lah tak rasa-rasanya sama sekarang nggak pernah marah lagi sama aku. Nah, terus kamu yang marah-marah kan sekarang. Iya, kamu marah-marah nggak jelas, tak pidana, tak mangan dewe aku bilang. Saya kemarin ya gitu sama Bejo itu marah-marah. Jo aku wis luwe sampai kentor Kak.
keringetan Jo. Ayo man, Jo, mulai ae mangan nang omah gratis. Nek iki wong tokno dhuwit, ala apa? Dhuwit ra digo mati. Dia ngomongnya gitu. Nah, saya terus ya wis ayo Jo, wis karepmu arep ngejak nang ndi. Saya udah lapar betul. Akhirnya nasi putih itu tak habiskan satu piring tanpa ada lauknya. Sampai yang jualan tuh bisik-bisik sama temennya. Orang ini nanti pasti nambah nasi lagi. Dia ngomong, enggak tambah nasinya Pak, satenya baru datang. Ya, enggak, lah ngapa? Sudah kenyang kok. Ya, yang di depan saya paling arep tak kei enggak kenal. Jadi dia mungkin kasihan ya. Jadi nasi putih itu bener-bener saya makan dan nikmat itu Jo. Jangan dikira kalau enggak nengok sampai manis gitu rasanya. Ya sudah saya sama lapar saya sampai keringatan nahan itu. Ternyata kalau sudah tua ya. Akhirnya terus tak makan habis tinggal 30-40 ya satenya datang itu. Ya udah tak makan puluh itu tinggal makan sate enggak tak kasih bumbu karena saya bumbu kacang enggak suka. Dicampur dengan daging itu enggak begitu suka. Kalau daerah Ngawi itu kan satenya kecap aja. Kecap sama berambang. Kalau yang enak itu ya, makan sate enak. Enggak pakai bumbu. Jadi memang daging aja. Ya, nanti kalau Idul Adha aja nanti kita bahas. Bisa jadi bahas makanan. Sudah cukup. Lanjut. Oke. Sekarang ya itu tadi kan saya terangkan kemarin. Sekarang di surat itu Jo. Jadi gini, orang yang mau memaafkan itu kan tidak pendendam Jo. Saya pendendam. Nah, ya itu nggak boleh Jo. Dan saya susah memaafkan. Ya, itu yang nggak boleh. Ya, kan Pendendam baru itu- saya baca ayatnya sekarang. Nah, iya. Tapi tidak semudah itu Ferguson memaafkan. Iya. Gini loh Jo, orang dendamnya sebetulnya kan nyimpan penyakit kan. Oh tiap hari mangkel. Kalau saya sudah tidak pendendam. Jadi saya sudah memaafkan. Dan saya tidak ngurus, dia mau maafkan, saya juga tidak ngurus. Iya. Yang penting saya tidak pernah berbuat curang, tidak pernah menyalahkan dan berbuat jelek. Ya sudah, itu saja ukurannya. Dan cukup sekali, tidak ada kesempatan kedua. Iya wong nek wis mati ra iso. Ya meneh, Jo. sudah. Istilahnya kan gitu. Tapi ya sekarang kan An-Naml Jo, Quran surat ke-27 ayatnya 55. Ini nanti sampai selesai Jo, karena habis itu ganti topik. Ya, masih kaitannya dengan peradaban tapi nanti sudah ganti ini, ganti ya sub. An-Naml itu surat ke-27 ayatnya 55 pemirsa ya. Innakum lata'atuna rizala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Sodom dia belut. Mengapa kamu mendatangi laki-laki bukan perempuan untuk memenuhi syahwat? Sungguh kamu adalah kaum yang melakukan perbuatan bodoh. LGBT. Nah, ini berkaitan dengan jadi gini. Ini lebih sebentar. Surat An-Naml 55 ini pada surat An-Naml ayat 5 dalam Al-Quran dalam konteks adalah bagian dari kisah Nabi Lut alaihissalam sama kaumnya. Ini mengapa kamu mendatangi laki-laki bukan perempuan untuk memenuhi syahwatmu? Sungguh kamu adalah kaum yang melakukan perbuatan bodoh. Artinya begini loh, berarti orang ini kan tidak bisa menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsi dan kapasitas yang tepat. Itu sesungguhnya. Nah, terbukti dengan hawa nafsu itu kan sesungguhnya wong gandengan kita itu mestinya ya perempuan, tapi dia malah laki-laki yang dia untuk memuaskan itu.
untuk memuaskan hawa nafsunya itu. Itulah di dalam Al-Quran sampai diketengahkan secara apa ya, ini jelas gitu loh, tidak lagi dimetaforakan. Jadi karena ini penyimpangan yang melampaui batas. Karena gini-gini, jadi jahil itu merupakan pemahaman secara kognitif. Nah, nek wis mbok lakoni dadi dolim ngono lho, Jo. Ya. Ngerti maksudnya, Jo? Berarti keinginan, kemauanmu secara penalaran pemahaman itu sebetulnya kejahilan karena kebodohanmu itu. Kalau kamu melakukan menjadi zalim. Jadi tingkatannya piye, Jo? Ngilmu ngamale jadi ngilmunya kejahilan, kebodohan, perbuatannya kezaliman. Jadi ilmunya jahil karena bodoh tanpa sumber yang benar, maka ending sumbernya kalau terjadi langkah perbuatan menjadi zalim. Clear, Jo? Clear. Jadi intinya melewati batas sudah berlebih-lebihan. Gitu. Sangat ya melewati batas. Jadi istilahnya sumbernya sudah salah, maka dia melakukan sesuatu yang salah itu kalau menjadi sebuah perbuatan menjadi perbuatan yang zalim gitu loh. Kelainan. Tapi kan itu bisa diartikan dua. Satu memang secara realitas, artinya yang tersurat tanpa apa-apa ya seperti itu. Dan kalau yang tersirat ya tadi melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Ya, betul. Artinya gini, Jo. Dia melakukan sesuatu apapun tanpa sumber ilmu yang benar, maka ndak sah ngono, Jo. Fir'aun. Ya wis jadine ngawur ngene lah wis. Jadi istilahnya becak tanpa pelek, jeplak tanpa menggunakan akal pikiran, istilahnya gitu. Oh, kalau beca tanpa pelek nggak bisa. Huh? Sekarang ada drone memang nggak butuh pelek. Oh. Artinya jeplak angger mau lak ngono ya tanpa mikir ngono aja maksudnya. Jarkoni. Itu pemirsa. Jadi hati-hati pemirsa, memang ternyata kalau kita betul-betul membahas Al-Quran itu dengan kemasan yang luar biasa, itu ya luar biasa juga. Terus Quran surat 2 265 aja. Quran surat 2 265. Al-Baqarah 265, aja 2265. Jadi surat kedua ayatnya 265. Kok nek 2265 bingung. Makanya tadi ngundang pintar, yang cerdas. Kalau saya nyebutnya 265 itu ngerti udah. Oh ini berarti QS 265. Kan saya ngomongnya 265. Tetap cerdas gitu. Kan sudah dibilang jangan berteman sama orang bodoh, tinggalkan orang bodoh. Ini koncon kalau bodoh nggak. Bodoh ini nular aja. Oh nular, Nek sehat. nular juga sama, nular sehat. Jasmani rohani harus sehat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa masalul lazina yunfiquna amwalahum ibtiqa'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asyabaha wabilun fa'atat akulaha dhifain fa
illam yusibha wabilun fatalun wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti sesungguhnya kalau kita ngomong peradaban yang berkaitan dengan ekosistem dan ekologi, Quran surat ini sangat relevan kepada. Karena kok bidang karena gimana Jo? Coba di. Saya sudah bisa membayangkan ini, cuman saya kalau ngomong nanti kepanjangan. Tapi saya bisa membayangkan. Contoh sederhana aja. Gimana? Ini gara-gara satu orang, maka semua akan menjadi baik pada akhirnya. Iya. Selama jalurnya benar. Iya, memang. Dengan Pak Prabowo mengangkat Bu Profesor Stella, maka sekarang generasi Gen Z itu berlomba-lomba untuk pintar seperti Profesor Stella. Contohnya, tuh ada tuh artis barusan tadi saya baca, umur 45 tahun baru lulus S1 karena termotivasi. Itu kan urusan dunia. Iya. Sekarang urusan akhirat. Iya, Urusan kelanggengan. Dude Harlino itu Ya, kok ngerti sampean? Nah, itu kan karena semangat dia Stella dia. Iya, iya. Nah, itu contoh tuh. Iya. Jadi orang-orang yang memberi semangat. Nah, kita pun harus memberi semangat. Untuk apa? Besok di alam kelanggengan tidak ada ujian ulangan. Oh, enggak ada. Itu sudah. Namanya ulangan ini di mana Di tadi? dunia. Di alam semesta, Jo. Makanya alam semesta itu keniscayaan hukumnya Allah adalah peleburan dan penciptaan, Jo. Itulah sesungguhnya yang namanya remaining system. Itu istilah lainnya apa sih, Jo? Remaining system itu pengulangan saja. Seperti regenerasi sel. Apakah bejo itu 25 tahun yang lalu dengan sekarang sama nek ngilo? Fotomu cek kono Jo, ijazahmu nang SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai saiki podo ora Jo? Podo asli, wow, mukanya nggak podo tapi Yang saya maksudkan mukanya itu tadi Jo. Kalau orangnya ya tetap kamu Jo. ya, mukanya nggak podo. Tapi kan kamu seluruhnya sudah berubah secara sel. Otomatis Ya. nggak berubah jenenge. Makanya setiap Soton. hari remaining sistemmu 5 kali menjadi 17 rakaat. Itu kan selalu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Ibrahim. Itu apa enggak, Jo? Itu sesungguhnya. Nah, sedangkan dirimu sesungguhnya dari solin apa enggak, Jo? Nah, kan setiap hari kamu sholawati dirimu sendiri apa neng Ahmad tak tekoni? Ahmad wis nggak ono. Nah, Ahmadnya sudah tidak ada. Berarti kan sudah enggak butuh dia. Yang butuh yang masih Sing mangan soto si Adam. Jo, salaman. Kamu sudah tahu itu Jo sekarang? Udah tahu lah. Kok pinter Jo? Sing ngajari Prabu Jolo-Jolo. Ya karena kamu ngaji Al-Quran itu Jo. Jolo-jolo hanya kamu ajak berteman untuk mendiskusikan, menginteraksikan, gitu loh Jo. Berarti yang membuat pinter kan kitabmu dewe. Karena kamu mau membaca kitabmu Sendiri, makanya ndang nyemplung sumur, cersi. Ojo segelas kesuwen. Bejo iku. Wis nek jawab serba salah bejo ini Mas ya. Yang mengakibatkan bejo bisa seperti ini sesungguhnya bejo mau menelusuri dirinya karena yang dibaca juga kitabmu sendiri. Ya, Itu loh Jo. bukan itu. Apa? Pengen yang kelanggengan mlebu swarga, cengengan rokok. Seluas langit dan bumi. Makanya gini pemirsa ya, ini secara logika aja. Kalau memang ternyata surga itu adalah seluas langit dan bumi, dan selama masih ada langit dan bumi, ya Jo ya, Yo,
Berarti kalau kamu nanti di surga kan sudah tidak ada neraka. Enggak ono, wis adoh. Tapi sebaliknya demikian juga. Ya, Kalau sudah di neraka seluas langit dan bumi, surga dan selama masih ada langit dan bumi, surganya piye Jo? enek. Lah nek mu arep mindah piye atau pindahan iso lak sik nang kene to Jo. Oh, disuruh pakai jembatan nih, gue bikin sendiri-sendiri ya. Itu kan di dunia anu adanya, Dunia dongeng. dunia dongeng. Iya. Konoha. Nah, kalau kita apakah di dunia dongeng? Enggak, di dunia nyata, realitas kehidupan. Makanya Kalau di situ kan makan soto kan cuma bayangkan soto, nggak tahu rasanya. itu pemirsa. Makanya saya itu pemirsa. Mau ndak mau sebetulnya nek jenengan iki gelem mengupas tentang dirimu sendiri. Lah iso maca awakmu dhewe kan kudu buka sing 30 juz to, Jo. Iyalah. Nek kira-kira ndek ini orang buka 30 juz kok iso metani awake dhewe to, Jo. Iso. Nah, ini ngomong enaknya itu loh, Jo. Iya. Itu loh. Pecar koni nih itu. Eto-eto bener padahal kelecingan. Makanya gini, pemirsa. Mau ndak mau. Seperti apapun bentuknya kita sudah diberi kesehatan. Kenyataannya kita seperti apapun mulai dengan lahir sampai sekarang. Seluruh persoalan hidup itu sesungguhnya ada jawabannya enggak, Jo? Adalah. Kamu ngalami sendiri apa enggak? Ini saya buka rahasia ya. Iya, sudah. Cerita dulu, Jo. Buka rahasia Boleh, nih. boleh. Dalam Iya. seminggu terakhir ini. Hmm. Saya kalau di sini kan dilihat ngantuk loh. Hmm. Kelihatannya ngantuk. Hmm. Padahal tuh saya mendengarkan murni. Hmm. Telinganya normal. Hmm. Cuman matanya nggak kuat. Hmm. Tapi saya mendengarkan. Hmm. Terus Nah, tadi di-remind pengulangan. Iya. Hmm. Jadi saya tadi duduk saja dan Hmm. ngapa-ngapain sambil makan gitu, rokokan. Ya, Tapi mereminding yang terjadi yang lalu-lalu. ya, bukan seminggu terakhirnya. Hmm. Itu saya melihat dengan realitas. Hmm. Kebetulan tadi saya melakukan ritual Hmm. di tempat yang rodok penak lah. Hmm. AC-nya dingin. Hmm. 10 menit sebelum azan itu cuma orangnya 5 orang. Hmm. Marbot sama marbotilah. Hmm. Selebihnya robot. Hmm. Begitu azan, Hmm. azan dikumandangkan. Saya nggak tahu. Moro-moro orang datang dari mana-mana. Hmm. Sampai penuh lapak masjid. Hmm. Itu sudah nggak ada tempat lagi. Hmm. Jadi orang yang datang setelah azan Hmm. itu di luar. Ya, Dan kebagian AC maksudnya di luar itu. ya. Kamu sih kebagian AC-nya, Jo. Nah, saya kan bagian jaga sendal. Terus gimana, Jo? Setelah selesai sholat, Hmm. ya hilang lagi, nggak ada orang satupun. Kembali 5 orang. Nah, Saya tak bisa. Wah, itu luar biasa. Begitu dikumandangkan azan, sampai azan selesai itu orang kayak datang kayak semut, stop, hmm. langsung mengambil posisi. Hmm. Begitu sholat selesai, Ya. kira-kira 5 menit, hilang, nggak ada, kembali lagi kosong. Hmm. Segini, cepet deh. Setelah itu saya lihat di situ ada beberapa orang, saya perhatikan. Ya ini rahasia yang bukan rahasia, Hmm. Mas. Minta uangnya buat makan. Ya. Saya lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah. Di masjid yang semegah ini, kotaknya digembok, duitnya pasti ratusan juta ya. Nah. Tapi kok ada ya orang seperti ini, Hmm. kontras. Hmm. Apa ndak lihat itu para pengurus? Hmm. Atau ini memang ini bagian dari cara dia mendapatkan uang?
Kan kita suka lihat tuh di YouTube atau Ya. bahkan di realita itu kan ya. Hmm. Otak saya ini berpikir kalau dilihat dari mata gitu ya, mata fisik, Ya. ini bukan orang nggak punya. Kan Iya. kita bisa membedakan kulit orang Ya. perawatan sama bukan. Hmm. Jadi ya, saya kasih tangan gini, refleks. Mas buat makan, angkat lagi 2 kali. Akhirnya saya terpancing untuk memperhatikan, walaupun saya pura-pura lihat HP ya. Nah pulang kalau numpak PCX, ikut terus piye coba? Ini saya lagi tak ceritain ini sekarang. Lo piye Prabu Jolo-Jolo delok ngomong. Ayo, udah ceritakan ke saya. Apakah itu hidir yang menyamar atau hawa yang menyamar atau bagaimana? Ya. Itu sebagian dari salah satu profesi. Karena kebetulan melihat orang kalau di masjid biasanya kan terus kayak gimana gitu. Ya. Tahu maksudku? Hmm. Nah, dia bisa membaca momentum itu. Maka dia akan memanfaatkan itu sebetulnya. Cuma Khidir itu tidak hadir dalam kondisi seperti itu. Iya. Itu. Karena Khidir itu sebetulnya begini. Di saat panjenengan merenungkan dirimu itu, kejadian dirimu sendiri. Dalam perenungan tidak begini aja lah, contoh yang enak aja daripada saya mencontohkan yang sulit. Kehadiran sesuatu yang namanya petunjuk itu kamu dalam titik nadir yang luar biasa. Jadi titik nadir dari kata-kata nutfah nadhara, sehingga artinya begini. Esnut itu sebetulnya singkatan, Jo. Kalau jenengan perso. Nut itu dari kata-kata nutfah, ya. Kalau sir itu sesungguhnya dari kata-kata rahasianya nutfah. Berarti rahasianya nutfah sesungguhnya kan jantungmu itu, Jo. Tik-tiknya jantungmu itu. Itulah vibramu. Makanya esnut. Yang berkata Cuma. begitu selama saya hidup 50 tahun ini. Yang lain enggak. Lah, Gak pernah menerangkan apa itu esnut. karena begini. Kalau es krim banyak. Karena gini, Jo. Kalau kita bahas kemarin kan kita ada 7 lapis, Jo, ya. Ini termasuk yang kita bahas sekarang, makanya kan ini proses pelepasan, Jo. Makanya terakhir mau saya konklusi, makanya mengapa saya tadi minta pendapat Jo biar cerita dulu. Silahkan cerita karena nanti akan dikonklusi di sini, gitu, Jo. Artinya melepaskan itu bagaimana? Karena ada maroanya itu loh, Jo. Sekat-sekatnya itu loh. Makanya akan ditutup dengan surat kedua, ayat 265 ini. Di surat Al-Baqarah itu, Jo. Sehingga begini pemirsa. Sebetulnya secara kejiwaan dirimu itu kan terdiri dari nafas. Betul apa enggak, Jo? Nah, nafas kan kaitannya dengan nafas, Jo. Nafsun wahidah. Nah, itu sumbernya, Jo. Dari nafsun wahidah. Setelah nafas kan kamu punya apa, Jo, kemarin? Nafsun, nafas, setelah nafas sudur. Diingat-ingat, Jo. Setelah sudur yang ketiga apa, Jo? Qalbun salim. Setelah qalbun salim apa, Jo? Ada suara. Fuad. Fuad ini nanti dari kata-kata afidah terus fadlun. Tafadol, fadil gitu ya loh, Jo. Tol. Nah, fatol boleh. Sama itu sebetulnya. Nah, setelah fuad maka di bawahnya ada muqaddasil. Tua. Setelah itu ada lub. Karena di bawahnya itu setelah lub ada sir. Esnut kan. Nah, esnut itu sebetulnya sirnya nutfah. Berarti lahannya kan di sir itu tuh, Jo. Nah, itu loh maksud saya. Lah mengapa pembahasan seluruhnya itu harus dengan ditutup dengan Quran surat ini? Karena Quran surat ini tadi nek jenengan baca itu sih, makanya mereka kadang yang utamati HP ini tidak bisa manteng terus engko nek tak pencet muni kayak mau, Jo. Ada apa tuh, Jo, itu? Muni apa itu, Jo?
matikan anunya, jangan pakai wifi, jadi dia murni bekerja sendiri, tidak dapat kontaminasi dari luar. Ya udah bisa Jo, karena online. Nah, pakai Quran yang nggak pakai online kayak punyaku, nggak bunyi tamping-tamping, harus di-download. Jadi perumpamaan ini kan kaitannya dengan sebentar tak wacane iki nih. Wa masa lho ngene iki lho Jo mereka saudaraku. Mesti metu iku nih. Kalau punyaku kalau gitu. Wa masalul ladina yunfiku nafkah. Nafkah itu sesungguhnya kaitannya mbek apa sih tak tekoni. Jalan itu. Nafsun. Ya, sebetulnya dari kata-kata nafsun itu Jo. Berarti nafsun yang paling utama sesungguhnya ada keterkaitan apa toh dengan alam semesta Jo? Nafas udara. Udara. Terus kaitannya gimana coba Jo? Kamu undang ngomong aja Jo. Jangan, nanti aku jadi Prabu Bejo. Enggak, gini Jo. Karena saya pengen kamu itu di depan saya sendiri Jo. Artinya kamu sudah bisa langsung memvibrasi sejak awal sampai 4 bulan ini si Bejo ini. Makanya kan tak gadang-gadang seperti apapun Bejo mesti lebih dari yang lainnya. Karena dia sudah ada di dekat saya. Kalau ada sedikit yang tidak pas, penganalogian atau apa, kan dia langsung istilahnya bisa langsung di corone piye ya. Mau menjelaskan gimana ya. Kebetulan saya kan mesti sudah mempelajari ini dulu Jo. Sudah saya bahas dulu tak betul-betul nanti kalau ada yang nggak sek itu kadang-kala saya suruh membahasa Indonesia kan Ki Bejo sebetulnya. Karena kadang saya bisanya negeske dengan bahasa Jawa. Nah, maksud saya gini, Bejo ini saya giring paling tidak dia sejak awal ini nanti terakhir proses pelepasan dari maroa itu loh ya Jo, karena ada sekat-sekat semuanya itu yang berkaitan dengan 4 komponen tidak menyeluruh ini. Karena berkaitan dari nafas itu kan dari alam semesta. Kamu tarik lewat hidung. Setelah lewat hidung kan tetap di dada dulu. Karena kalau langsung ke jantung tidak bisa Jo. Karena dia butuh sekatnya itu tadi. Sekat ini sesungguhnya dua fungsi. Kororin makin. Ya itu kororin makin boleh karena memang pematangannya di kororin makin atau penyempurnaannya itu Jo. Tetap. Karena sekat itu sebetulnya gini ya. Setiap apapun yang berkaitan dengan pengambilan dan pengeluaran ada filternya apa enggak? Ada ruang hampa udara di dalam itu. Pasti. Ning kan saya bukan ngomong itunya dulu Jo. Esnya tetap ada, bukan itunya. Tapi saat ada gerakan untuk masuk dan keluar, berarti ada apa tuh? Yang maroa itu loh Jo. Kanan ke kanan, lapisan-lapisan. Kan ada filter toh. Maroa itu sekat, batas, filter itu loh Jo. Untuk sehingga masuk ke esnut itu menjadi sesuatu yang betul-betul bersih, virgin. Iya. Sesuatu yang fitrah, suci, fitrah. Suci. Makanya jadi filter kata-kata fitrah itu loh Jo. Iya. Maroa itu gini. Al-Quran ini kan bahasa sebetulnya bahasa lisan Arabium Jo. Ya, kamu kan sedikit banyak kalau saya udah mengolah gini kan bisa toh. Iya kok enek filter ya nek kene. Ono hiro. Asik. Nah, nek hiro itu nanti kaitannya karena dengan ja'aro aina itu, hiro-nya itu. Hai roh-roh, hiro itu janjane kan sing disebutnya roh kan dari nafsun wahidan. Kembali lagi ternyata roh-roh itu jane ning udara itu Jo. Disitulah bertemunya ini wajah saya dengan wajahnya dia menyatu. Nah, makanya ya kamu tahu artinya, tapi kudu buka iki sik Jo. Ya. Karena saya kan pengen memproses pelepasannya itu Jo. Nah, itu kan prosesnya kepala mekanik. Kalau saya kan proses penikmat, jadi langsung tahu oh ini cecet. Jadi gini pemirsa, kalau pakai bahasa yang sederhana yang mau diterangkan Prabu Jolo itu gini. Untuk kendaraan bisa bergerak itu harus ada ruang bakar. Nah disitulah menyatu antara tekanan, bensin, oli dan semuanya. Dar letusan.
dan udaranya harus ada Ya, karena otomatis. untuk menghidupkan. Makanya ketika jar itu terjadilah semua yang akan Pelepasan, terjadi. pelepasannya Penciptaan di situ. CO2, iya. Tapi artinya begini pemirsa, tidak ada namanya terjadi ledakan itu tanpa adanya sebuah ruangan. Otomatis. Dan adanya kehidupan siklus di situ tidak mungkin kalau tidak ada oksigen yang masuk di dalamnya. Otomatis. Tapi apabila oksigen ini masih tercampur dengan CO2, maka ledakan Bisa. tidak akan terjadi juga. Oh. Harus Sekalipun murni O2. sesungguhnya kamu tidak bisa terlepas dari yang namanya H2O, Jo. H2O itu nek jenengan pirsani jajane sayape piro to, Jo? Loro. Tapi enek hidrogene siji. Hidrogen iki guaan O2-ne jupuken, itulah nanti terjadi loncatan ngono lho, Jo, maksudnya. Pelepasannya itu Dalam konteks sebagai manusia, yang paling sulit dan terberat adalah melepaskan kemelekatan apapun itu, doktrin termasuk orang tua. tuh. Dan itu yang terberat. Berarti yang mengakibatkan pelekatan itu apa sih, Jo? Ya sebenarnya kebodohan. Wes ngono ya lho. Wong wis tak contohnya H2O. Nirok. Berarti yang melekatkan tuh hai hawa itu, Jo. Oh. Buaan tinggalno sing O loro. O loro itu sesungguhnya kamu menemukan sesuatu yang kafah menjadi satu jejer mbek nol iki lho. Nol iki gunakno. Karena nol itu ketuhanan itu. Sebentar, karena Prabu Jolo-Jolo ini memvibrasikannya menggunakan pendekatan biologis, makanya dia harus ada O-nya tadi atau nolnya tadi. Nolnya itu dia pakai angka matematis, sementara oksigen dia mendekatinya dengan biologis. Tapi kalau dipakai bahasa sosial itu nggak masuk. Nah, kalau bahasa sosialnya apa, wes? Kalau pakai bahasa sosial begini, kebodohan, ketertutupan atau kafir Ya, itu tidak akan pernah menjadikan orang tinggal. itu ya mesti toh. Harus open your mind, Oh, iya. buka hati pikiran. Jangan belum sudah menolak. Dengarkan dulu, buktikan pakai mata. Ini wong api apa wong jelek. Nah itu orang baik itu antara perkataannya dengan perbuatannya itu sesuai. Kebanyakan sekarang Ya, itu cuma flexing, ya. ngomongnya apa, kenyataannya tidak sesuai. Nah itu kan bahasa sosial. Cuman bahasa sosial ini tidak pasti. Apa yang membuat tidak pasti? Karena dia begini terus. Kalau bahasa Qur'annya ya muqallibal qulub sabit qalbi. Nah dia begini terus. Berarti kan ada vibranya. Nah, Ya, naik turunnya. Ya. Itu kalau bahasa sosial. Ya. Tapi karena ini adalah sebuah kepastian, tidak salah. Prabu Jolo-Jolo dengan segala backgroundnya itu mengatakan sesuatu yang pasti. Pakai contoh itu. Tapi contoh itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang punya kepastian Ya. dan ilmu pasti. Ya. Tapi tidak bisa dipahami oleh orang, bukan tidak bisa, rodok sulit pemahamannya dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu pasti. Ya, tapi begini, Jo, ya. Maaf. Iya, Artinya membahas yang kita bahas kan kehidupan, Jo. iya, Berarti kalau kehidupan kan namanya hayat. iya, Hayat itu kan ilmu IPA, iya, ilmu biologi. iya, Iya, Pak? iya, Nah, kalau ngomong tentang hayat berarti ngomong siklus hidup. iya, Saat ngomong siklus hidup kan berarti ada rantai. iya. Kan nggak boleh putus, Jo. Saya paham. Makanya H2O, Jo, yang kamu lepaskan hanya nanti keluarnya menjadi apa, Jo? CO2. Saya paham. CO2 itu loh, karena menghasilkan karbon, Jo. Ya, Dari hasil apa? Karbon itu kan keluarnya karena ada ledakan, Jo. Hasil pembakaran dirimu, ini mohon maaf. pematakan dirimu itu. Ini mohon maaf. Nah, Anak saya kan tidak semuanya jurusan IPA. iya,
Anak saya juga ada yang jurusan IPS. Iya. Tak suruh mendengarkan ini dia ketawa-ketawa. Tapi jangan tanya gini Nyun Sewu. Ya. Kamu kentut apa enggak? Masih diterangkan itu, dia tidak pernah diterangkan di sekolahannya kayak gitu kan. Piye modelnya ngata terang Ya nek nerangnya kan pena. Kamu pernah kentut? Pernah ya. Terus Lah itu bukti bahwa kamu ada kandungan CO2 yang harus kamu keluarkan melalui dia nggak ngerti CO2, taunya udara. ya wes ngene. Kan kamu pernah kentut iya. Ya. Selain kentut dari bawah, kamu pernah glegen. Ya. Iya. Itu kan berarti asam lambungmu menyuruh untuk kamu keluarkan. Oh, pemane ngomong asam lambung, dia taunya itu udara masuk angin. Nah, ini makanya masuk bejo ini repot. Enggak, saya ini mengetengahkan realita bahwa ada orang tipe A sampai tipe Z. Iya, iya. Orang tipe Z, oke. Zeus. Nah, ketuhanan itu. Nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau wong tipe A abot sembarang kali ya coba tata kok abot gitu. Wis abot ya wis, leler deh abot kok. Ya memang gelombang otak itu beta, alfa, terus delta, theta yang tertinggi. Ya delta, delta ini tertinggi. Ada 4. Makanya sampai disebut ada Arab Bandung. Iya. Karena memang buat wah. Nah, bagaimana mengajak orang buat wah? Padahal justru orang-orang ini yang kepingin tahu dan semangat kalau sudah tahu. Contoh sederhana nih. Contoh sederhana ini saya alami. Mohon maaf ini tidak ada maksud menyinggung Sarah saya. Ada satu teman saya. Itu aduh wis nek ngandani nek ping 5, ping 10 iki enggak mudah. Tapi begitu mudeng, masya Allah. Ngauloh. Ngerti ya? Iya tahu. Nendi gak kira goro. Apa ada disampaikan. Tapi ya itu mau ngomong itu sampai tapi api ya seukuran dia api itu kita ini orang yang sudah luar biasa baiknya. Dulu itu dia ada di batasan extraordinary sampai bisa masuk ke ordinary sampai bisa teratur. Waduh, kalau nonton video YouTube-nya gampang gini lah. Ada cerita siapa itu yang dibawa oleh Prada siapa, Letda siapa. Sekarang udah jadi Letda juga dia yang dia bawa itu. Painternya luar biasa. Yang dari Papua atau ya, dari mana itu ya? Ya, dia. Ya, boleh. Jadi, itu langsung luar biasa. Ternyata sekarang udah jadi Letda. Gini. Gimana ya? Coba mau menerangkan ke situ. Biar kita nih bisa menjadi apa tadi? Ari-ari, lunyu lentur bisa dipakai. Iya, memang mau tidak mau harus terus. Artinya terus bagaimana kita tidak tahu pengen tahu, itu harus yang utama. Nah, itulah yang Prabu Jolo selalu bilang. Memperbaharuinya. Iya. Menjaga semangat. Iya. Biar girah kalau bahasa ya, apa sih? Girah itu kan semangat. Iya, semangat. Semangat untuk Giro. menuju tujuan itu sesuatu yang lebih baik itu kebahagiaan, kemakmuran, kenikmatan itu harus selalu ada. Gini. Ada giro. Kalau giro itu dari gonion, gabungan gonion dan giro. Beda nanti. Tapi kalau hiro ini asal pangkalnya. Kalau kamu akan kemas menjadi sebuah langkah dan kenyataan bukti itu menjadi hiro. Kayak istighfar menjadi maghfirah. Sudah tahu sekarang. Ya. Kalau hiro itu gabungan loh. Ya. Ini gini aja contoh sederhana. Ini kaki saya. Ya. Kalau saya kesini pakai kaki itu butuh 4 jam. Iya. Tapi karena jejak tok, ya. Akhirnya jadi 1 jam. Ngegas toh orang jejak ini becak jo. Apa gas mobil. Ya. Buat sepeda motor kan tangan ngegas. Iya. Iya. Nah, tapi kalau saya mencet lagi 3 menit saya sudah sampai di sini. Iya.
itu kalau tidak punya semangat Hmm. sampai hari ini, Hmm. waduh, tidak mungkin. Cuma satu Hmm. semangatnya, Hmm. Gusti, saya mau mendekat sedekat mungkin. Hmm. Bisa pertama lah bahasanya gitu aja. Ya. Ya sudah. Maka yang lain-lain saya abaikan. Walaupun saya datang ke sini tertidur, Hmm. menurut panjenengan. Hmm. Ya memang mata saya tertidur, tapi Hmm. otak saya tidak pernah tertidur. Ya. Telinga saya berfungsi. Cuman begitu ditanya, tapi saya mendengar apa yang disampaikan itu. Sampai rumah, buktinya apa? Saya bisa ngasih judul kok yang tepat menurut pendengaran saya, karena penglihatan saya tidak melihat. Ya. Lah, justru itu jadi 400 sama 300 judulnya. Hmm. Nah, itulah namanya the magic moment kalau in the market itu kan. Nah, kalau kita pakai textbook, judulnya seakan textbook. Nah, disitulah perpaduan Korolim Makin tadi mencari fitrah yang murni. Ya. Akhirnya ketemu. Dan ternyata di dalam Al-Quran kemarin selalu ada pemurnian, Pak. Pasti. Selain pemurnian ternyata ada harta pokok waris, Pak. Ada. Itu berkaitan dengan apa? Apakah harta secara materi, Jo, tak tanya? Bukan. Berarti secara nubuah dan risalah, Karena Jo. dari awal kan saya sudah jadi pemenang. Nah, iya. Nah, karena saya jadi pemenang, saya harus selalu menjadi pemenang. Tidak boleh jadi follower. Oke, makanya di sini ya pemirsa, artinya menjelaskan. Ini kalau diperumpamakan loh, Jo ya. Ini di sini dikasih perumpamaan. Sedekah ikhlas orang yang menginfakkan harta untuk mencari ridho Allah. Artinya gimana tuh di sini? Ini kan perumpamaan bahasanya. Sekarang dihilangkan perumpamaannya. Kan menjelaskannya tidak seperti ini mestinya. Nah, Kalau perumpamaannya dihilangkan itu begini. hilangkan. Nah, jadi sebetulnya kamu bagaimana omu tadi dari akad ke akad itu loh, Jo. Ya. Sebetulnya ini masuknya ke al-ikhlas karena kaitannya dengan menafakohkan, menginfakkan, nanti menjadi zakat, sesuatu yang suci. Itu sesungguhnya kamu paham dari akad menjadi itu. Larinya ayat ini biar nafas, sudur, kolbun, dan fuadmu menjadi fadlun, fadil, kemanfaatan yang berkelanjutan. Kalau kamu tidak tahu akad sampai ke akad lagi, maka akan bengkok terus, tidak bisa ke sirotol mustaqim gitu. Belum tahu siapa yang pembengkok luar biasa. Ya kemarin banyak ahlul kitab, Jo, rata-rata, Jo. Kalau itu kecanggihan yang jangan yang itu yang berat. Hawa, Jo, yang merusak itu karena hidrogennya. Itu Hawa. dari awal ketika Ibrahim harus berdebat dengan Bapaknya. Karena orang pertama kali yang menanamkan sesuatu di dalam dirimu menjadi sebuah status, menjadi sebuah legitimasi dalam dirimu adalah kedua orang tua. bahkan Belum sampai akhirnya terlalu banyak menurut saya 99% tidak bisa melepaskan kemelekatannya. Iya. Dan yang memarnai itu siapa? Itu. Tapi ya kita tidak boleh menyalahkan 100%. Karena tanpa adanya campur tangan itu, maka kamu tidak bisa menafkahkan dengan Nabi. Yang tadi kan sudah dikasih tahu. Iya. Memurnikan itu seperti apa? Iya. Luar biasa sulit dan beratnya untuk mendapatkan fitrah. Nah, makanya Jo, kan berarti proses itu diawali dengan seperti itu biar kamu betul-betul menemukan itu loh, Jo. Ini aku nggak ngaji Quran deh soalnya. Terus terang aja. Lah makanya. Karena untungnya, Hmm. untungnya saya sudah tidak jadi tersangka. Iya. Seandainya jadi tersangka seperti orang-orang itu kayak apa? Ya susah, Jo. Ya sudah, bukan susah lagi. Nggak akan mungkin. Iya. Jawabannya bukan susah, nggak akan mungkin. Karena keabsolutan, Jo ya. Karena di sini kan sudah dicontohkan sampai Hmm. gajah dimasukkan lubang jarum. Nggak bisa. Itu artinya apa? Ya sesuatu yang mustahil, hal yang mustahil. Dan itu yang ngomong siapa? Firman. Ya sudah, jelas. Makanya tugasnya adalah
mengajak, mengajari menyampaikan, dengan memperingatkan, dengan lemah lembut itu loh tadi yang barusan. ya dengan kasih sayang Nah, yang mendalam. Sekarang Prabu Jolo-Jolo saya pengen ngetes nih dengan Ya, ya. dalam 40 hari ke depan Nah. nggak boleh marah sama universitinya. Oke, siap. Siap. Itu baru nanti Prabu Jolo-Jolo tembus, bukan hanya melihat langit terbelah, Ya. tapi masuk ke langit itu sendiri. Kalau sekarang kan cuma melihat langit terbelah, tapi kan nggak masuk. Iya. Karena tadi seperti gajah dimasukkan ke lubang Boleh, jarum. Boleh, gitu. siap. Karena saya ini sudah mengamalkan itu sejak Prabu Jolo ngomong university. Saya diam. Ya. Makanya kemarin saya bilang dari mana nih? Padahal kalau ngomong kesel itu ya kesel. Nah. Ya kudu marah, kudu ngamuk, kudu sembarang. Ya. Ya. Tapi efeknya tahu, waduh, saya nggak bisa ngomong. Itulah pemirsa, ini tadi sudah saya konklusi bahwa sesungguhnya apapun bentuknya itu panjenengan harus menghadirkan akad sampai ke akad. Karena awalnya akad, nanti akhirnya juga akad. Itulah sesungguhnya kamu menemukan puncak rasa, puncak kehidupanmu, sehingga menjadi seorang yang mukhlisin. Itu. Oke, itu pemirsa. Pemirsa, Semuanya menjadikan kita berkelimpahan secara materi. channel Nur Ada keberkahan, petunjuk sekaligus menjadi kecerdasan. sebuah cahaya di atas cahaya yang meliputi diri Satu video setelah dalam ini konklusi. dan di lahir batin. Itu yang kami harapkan, karena menjadikan diliputi oleh cahaya itu adalah merupakan sebuah kesyukuran di atas segala-galanya. Itu pemirsa,